Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di presentasi kali ini saya akan membahas tentang algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, kita mulai dari deskripsinya terlebih dahulu. AES adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan secara luas untuk mengamankan data digital. AES dikembangkan sebagai pengganti algoritma DES atau Data Encryption Standard yang dianggap sudah tidak aman lagi karena panjang kunci yang terlalu pendek dan kerentanannya terhadap serangan brute force. AES dikembangkan berdasarkan algoritma Rigendel yang diciptakan oleh dua ahli kriptografi berasal dari Belgia, Vincent Rijman dan Joan Demen. Pada tahun 2001, National Institute of Standards and Technology di Amerika Serikat secara resmi menetapkan Rigendel sebagai standar enkripsi baru dan diberi nama AES. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan algoritma AES. Kelebihannya yaitu 1. Keamanannya tinggi. AES memiliki struktur yang kompleks dan panjang kunci yang cukup besar. Biasanya 128, 192, dan 256 byte. Sehingga sangat tahan terhadap serangan brute force dan kriptanalisis modern. Nah, selanjutnya ada yang namanya performa cepat dan efisien. Jadi AES sangat cepat dalam proses enkripsi dan deskripsi, baik di perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak atau software. Ini menjadikannya cocok untuk sistem real time dalam aplikasi besar. Kemudian selanjutnya fleksibel panjang kunci. Dengan pilihan panjang kunci yang berbeda, pengguna bisa menyesuaikan tingkat keamanan dan kebutuhan sistem mereka. Nah, setelah kelebihan tentunya mempunyai kekurangan juga. Yang pertama bersifat simetris. Karena menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi, distribusi kunci menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua, kurang cocok untuk data streaming. AES adalah chipper berbasis blok atau block chipper, sehingga kurang ideal untuk mengenkripsi data yang terus mengalir secara real time tanpa buffering, seperti audio atau video streaming, kecuali digunakan dalam mode operasi yang sesuai seperti CTR dan UFB. Kemudian yang terakhir ada kerentanan implementasi. Jadi meski algoritmanya aman secara teori, implementasi AES yang buruk misalnya dalam sistem operasi atau aplikasi bisa membuka celah keamanan seperti serangan side channel. Nah, setelah membahas kelebihan dan kekurangan, kita selanjutnya membahas prinsip kerja algoritma AES. Algoritma AES bekerja berdasarkan prinsip kriptografi simetris dan menggunakan struktur yang disebut Substitution Permutation Network atau yang biasanya disebut dengan SPN. Artinya, proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama serta terdiri dari rangkaian transformasi yang berulang-ulang untuk menyulitkan data agar tidak bisa dikenali tanpa kunci. Oke, segitu saja yang akan saya sampaikan untuk materi kita pada hari ini. Tapi selanjutnya saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi yang telah saya bacakan tadi. Nah, berdasarkan bahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma AES atau Advanced Encryption Standard merupakan algoritma kriptografi simetris modern yang dirancang untuk menggantikan algoritma DES yang sudah tidak lagi aman. AES menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan kinerja yang efisien baik pada perangkat keras maupun pada perangkat lunak. AES bekerja berdasarkan prinsip Substitution Permutation Network yang terdiri dari beberapa putaran transformasi seperti subbyte, shift route, mixed column, and ADD round care, serta proses perluasan kunci yang kompleks dengan panjang kunci yang sudah disesuaikan yaitu 128, 192, dan 256 bytes. AES mampu memberikan fleksibilitas dan pelindungan terhadap berbagai jenis serangan kriptografi. Nah, dengan segala kelebihan yang dimiliki, AES telah menjadi standar enkripsi nasional atau bahkan internasional dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi penting, seperti komunikasi digital,
penyimpanan data, dan keamanan jaringan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan algoritma ini menjadi sangat penting dalam dunia teknologi informasi yang semakin mengandalkan keamanan data. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.